الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Baik, sebelum khutbah dimulai, sedikit ada info terkait tadi pelaksanaan yaitu sholat Idul Fitri. Tadi saya ada sedikit ragu sehingga menambah ya. Iya. Sehingga disyariatkan untuk sujud sahwi. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, sampai waktu ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Idul Fitri dengan berjamaah. Ini adalah merupakan karunia yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Karena kita sudah melaksanakan rangkaian atau kegiatan terkait dengan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan Allah terima. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian nikmat yang paling besar juga adalah nikmatul iman dan nikmat Islam. Islam atau agama Islam adalah satu-satunya agama yang Allah terima. Sami-sami Abu Aliyah mengatakan, "Qad an'ama Allahu 'alaina ni'matain la adri ayyuhuma afdal an hadani fil Islam wa lam yaj'al haruriyan." Al-Imam Abu Aliyah, beliau adalah seorang pembesar tabi'in, beliau mengatakan, "Qad an'ama Allahu 'alaina." Sungguh Allah telah memberikan saya dua kenikmatan. La adri ayyuhuma afdal. Saya tidak tahu mana yang lebih utama. An hadani fil Islam, yaitu Allah menunjuk aku Islam, walam yaj'al haruriyan, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai haruri. Kita tahu bahwasanya Islam adalah satu-satunya Allah yang terima, agama yang Allah terima. Dan dikatakan oleh Abu Aliyah juga bahwasanya aku tidak dijadikan haruri. Ketahuilah bahwasanya haruri atau nama lainnya adalah Khawarij, ini adalah kelompok sempalan Islam. Dan kelompok ini adalah kelompok yang sangat berbahaya. Dan kelompok ini adalah kelompok yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Karena Islam itu terpecah belah menjadi 72 firqah. 73 firqah. Yang mana yang satu yang selamat ahlu sunnah wal jamaah, selebihnya mereka diancam ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firqah Khawarij atau haruri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan rangkaian-rangkaian terkait dengan yaitu ibadah di bulan Ramadan. Baik itu qiyamul lail kita, baik itu tilawah kita, baik itu zikir kita ataupun sedekah kita. Mudah-mudahan Allah terima. Dan mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan mudah-mudahan akan berkelanjutan di bulan-bulan berikutnya. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali dalam sehari, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Karena memang kita perlu dengan adanya istiqamah.
dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat tujuan dihidupkannya atau diciptakannya jin dan manusia itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Istiqomah ini adalah merupakan hidayah yang sangat mahal yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Maka perlunya kita mengetahui bagaimana agar kita itu bisa istiqomah, agar kita itu bisa mudawamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat-kiat agar kita istiqomah, yang pertama adalah senantiasa kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan dalam menjalankan syariat Islam, dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa memanjatkan doa kepada Allah. Beliau senantiasa memohon kepada Allah. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa yang cukup masyhur di kalangan kaum muslimin. Itu dengan doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din." Ini adalah doa yang senantiasa Rasulullah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya ditetapkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan terkait dengan doa agar diberikan keistiqomahan. Adalah dengan doa, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab." Ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bernama Ummu Salamah, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma aktsara du'aika ya muqallibal qulub tsabit qalbi 'ala dinik." Wahai Rasulullah, mengapa engkau memperbanyak doa ya muqallibat qulub tsabit qalbi 'ala dinik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ya amma Ais, ya amma Salamah, ya amma Salamah, innahu laisa adamul illa fi qalbihi." Ya, sesungguhnya anak Adam itu hatinya di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a qama wa man syaa'a zagha. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk istiqamah dalam ketaatan, namun Allah pun menghendaki orang tersebut sesat. Maka sudah selaknya yakni kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa ditetapkan hati kita, agar kita senantiasa istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang kedua agar kita senantiasa diberikan istiqamah adalah kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mutaba'ar Rasul. Yaitu apa? Yaitu mengikuti arahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan senantiasa kita mengikhlaskan dalam beribadah, ini adalah asbab, ini adalah sebab orang tersebut menjadi istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha
وليقيموا hunafa. Ya. Ini adalah firman Allah terkait dengan perintah kepada hamba-hambanya agar senantiasa istiqamah, agar senantiasa mengikhlaskan dalam beribadah kepada Allah. Yang artinya adalah wala umiru, dan mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikhlaskan dalam menjalankan agama yang lurus. Ini adalah perintah agar apa? Agar kita senantiasa mengikhlaskan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang berikutnya agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah adalah dengan senantiasa rutin beramal atau melakukan ibadah walaupun ibadah itu sedikit. Kita tahu bahwasanya ibadah yang sedikit itu mudah untuk kita laksanakan daripada ibadah yang begitu banyak namun tidak istiqamah. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ibadah yang sedikit, namun mudawamah, namun terus-menerus. Kenapa? Karena ini adalah salah satu kiat agar kita istiqamah, agar kita senantiasa terus-menerus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu habbal a'mal ila Allah, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adwamuha wa in qalla, yaitu amal yang senantiasa terus-menerus, wa in qalla, walaupun amal itu sedikit. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang berikutnya di antara kiat-kiat agar kita istiqamah ialah dengan muhasabah, ialah dengan introspeksi diri. Karena dengan introspeksi diri, dengan muhasabah, maka senantiasa kita akan memperbaiki amalan-amalan yang penuh dengan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah diri kalian apa yang kalian telah kerjakan untuk hari esok, untuk hari kiamat. Wattaqullaha innallaha bima ta'maluna khabir, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka atas dasar ayat inilah kita diperintahkan agar kita muhasabah, agar kita introspeksi diri. Karena dengan hal ini adalah asbab Allah memudahkan orang tersebut istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang berikutnya terkait dengan istiqamah, ketika kita sudah menyelesaikan yaitu siam Ramadan, adalah dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini adalah amalan yang Allah pilih khusus untuk umat Rasulullah SAW, tidak untuk umat sebelumnya. Dan ini adalah sebagai qarina, sebagai pertanda bahwasanya umat Rasulullah, kita semua adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umat Rasulullah ini adalah umat yang paling pendek umurnya, yaitu kisaran 60 ataupun 70 tahun. Selebihnya itu sedikit. Maka dengan amalan yang sedikit, ini adalah merupakan yaitu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan yang sedikit namun bisa mengalahkan yaitu amalan-amalan umat-umat terdahulu. Terkait dengan hal istiqomah,
Kiatnya adalah dengan kita melaksanakan siang sunnah atau puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ini adalah merupakan korinah. Ini adalah merupakan pertanda bahwasanya orang yang melaksanakan hal tersebut berarti orang tersebut amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasimid dahr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian ia berpuasa 6 hari bulan Syawal, maka apa? Maka orang tersebut seperti puasa dalam 1 tahun atau puasa terus-menerus. Ini adalah amalan yang luar biasa yang Allah berikan khusus kepada kita semua, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebelum khatib menutup khutbah ini, khatib sedikit berwasiat umumnya kepada jamaah sekalian dan khususnya kepada ummahat, kepada ibu-ibu. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkhusus untuk ibu-ibu dan ummahat, senantiasa kalian taatlah kepada suami. Karena dengan taat kepada suami ini menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa khatib menyampaikan kepada jamaah untuk ibu-ibu, senantiasa kalian menutup aurat, karena ini adalah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu penduduk yang paling banyak di neraka adalah siapa? Adalah ibu-ibu, adalah wanita. Kenapa? Karena mereka di antaranya adalah kufur terhadap suami. Mereka tidak berterima kasih kepada suami. Ini adalah penyebab, yaitu wanita masuk neraka. Maka dari itu marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini adalah hidup yang sementara dan kita masih ada perjalanan yang cukup panjang. Setelah kita mengalami kehidupan di dunia, kemudian kita dipindah di alam barzakh, kemudian kita di padang mahsyar, dan padang mahsyar adalah merupakan suatu tempat yang sangat mengerikan. Karena ini adalah gerbang di mana orang tersebut baik masuk neraka atau menuju surga. Maka di dunia inilah tempat kita beramal, tempat kita bercocok tanam. Maka dari itu marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam menjalankan syariat Islam, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alif baina qulubana waslih dzata bainana wahdinas sirat wa ihdinas salam wa ihdinas subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma tub alaina, Allahumma tub alaina, Allahumma taqabbal a'malina fi Ramadan, Allahumma taqabbal a'malina fi Ramadan, Allahumma taqabbal a'malina fi Ramadan. Taqabbal Allah minna wa minkum, taqabbal Allah minna wa minkum, taqabbal Allah minna wa minkum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salam